Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Intan Febrina Rahmawati, berasal dari program studi pendidikan luar sekolah angkatan 2020. Dalam mata kuliah Gender dan Pembangunan, aku diminta untuk menjelaskan apa sih eksploitasi seks dan pornografi yang ada di Indonesia. Yuk! Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kata eksploitasi seks dan pornografi? Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang eksploitasi seks dan pornografi yang ada di Indonesia. Eksploitasi seksual merupakan tindakan yang dialami oleh perempuan di mana ia menyerahkan tubuhnya untuk melakukan hubungan seksual yang dalam artian mereka mendapatkan ancaman serta tindakan kekerasan dari oknum-oknum yang memaksa mereka untuk menjadikan ia sebagai budak seks. Dan di sini perempuan adalah korbannya. Lalu, apa itu pornografi? Mungkin dari teman-teman sendiri sudah tidak asing mendengar kata pornografi. Nah, pornografi sendiri ialah konten yang berupa media seksual, di mana konten ini berisi foto, video, teks, dan media-media lain untuk menunjang dan untuk memuaskan hasrat seksual. Mengapa eksploitasi seksual serta pornografi di Indonesia masih marak terjadi? Karena kaum perempuan masih sangat takut untuk melaporkan hal ini, karena mereka mendapatkan ancaman serta kekerasan dari oknum-oknum yang melecehkan mereka, di mana para oknum ini merasa mereka punya kuasa sehingga para perempuan ditindas dan tidak memiliki hak untuk melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang. Sehingga para perempuan sangat membutuhkan pendampingan, baik pendampingan secara psikis dan pendampingan secara khusus, di mana para perempuan tersebut pasti memiliki trauma berat karena ia sudah dilecehkan, karena ia sudah ditindas, dan dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi karena sudah melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, karena ada oknum yang menindas mereka, yang menjadikan mereka sebagai budak seksual. Korban dari eksploitasi seksual memiliki dampak negatif yang serius, di mana dampak tersebut mencangkup dampak psikis, dampak fisik, serta dampak sosial. Penting sekali untuk memahami kompleksitas atau urgensi untuk menangani masalah ini, karena masalah ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang seringkali terjadi oleh kaum perempuan. Dampak yang terjadi kepada korban eksploitasi sosial merupakan dampak negatif yang sangat besar pengaruhnya kepada tubuh korban. Yang pertama ada dampak fisik, lalu yang kedua ada dampak psikis, dan yang ketiga ada dampak sosial. Untuk yang pertama yaitu dampak fisik, di mana korban pasti mengalami dan mendapatkan penyakit seperti contohnya penyakit menular seksual atau PMS, yang kedua HIV/AIDS, yang ketiga gonore, dan yang terakhir 4 yaitu herpes genital, di mana penyakit ini terjadi pada kelamin. Dan yang kedua ada dampak psikis. Para korban pasti mengalami depresi yang berat, mengalami gangguan mental atau kejiwaan karena dia merasa dilecehkan, karena dia merasa takut, merasa terancam, sehingga dia memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya dan kejiwaannya terganggu. Lalu yang ketiga yaitu dampak sosial. Para korban atau para korban eksploitasi sosial pasti akan dikucilkan dan dijauhi oleh orang-orang sekitar, karena orang-orang sekitar menganggap bahwa para pelaku eksploitasi sosial, entah korban atau pelaku, merupakan masalah dalam lingkungan dan merupakan momok yang sangat menjijikan, sehingga korban sekalipun tetap dijauhi oleh lingkungan sekitar dan tidak mendapatkan keadilan sekalipun, karena merasa bahwa dirinya tidak suci, karena merasa dirinya penuh dengan hinaan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menanggulanginya? Yang pertama yaitu melakukan perlindungan kepada korban eksploitasi seksual, yang kedua melakukan perlindungan kepada anak-anak, yang ketiga melakukan penyuluhan, dan yang terakhir yang keempat pihak LSM serta pihak internasional melakukan kerjasama agar nantinya tidak ada lagi kejadian eksploitasi seksual yang menimpa para kaum perempuan.
Nah, itu tadi penjelasan singkat dari aku tentang eksploitasi seks dan pornografi yang ada di Indonesia. Pesan dari aku untuk semua kaum perempuan untuk selalu jaga diri, jaga sikap dan perilaku agar selalu dihormati serta dilindungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.